Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Hafid Pradana dengan NIM 22014769 dari kelas Bisnis Digital 03. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Bisnis Digital saya yang berjudul Mengembangkan Platform Pendidikan Online. 1. Apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna? Yang pertama, jawabannya adalah akses internet yang terbatas dan keterbatasan perangkat yang memadai. Tantangan ini sudah bisa dibilang umum di kalangan siswa maupun mahasiswa di Indonesia. Dikarenakan akses internet di Indonesia belum tersebar luas di berbagai wilayah, terutama pada daerah yang bisa dibilang pelosok. Karena kalau tidak ada akses internet, para pelajar akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Selain akses internet, para pelajar masih banyak yang belum mempunyai perangkat seperti handphone karena keterbatasan ekonomi yang dapat menjadi masalah dalam pembelajaran online. Nomor dua, kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya interaksi antar pelajar. Karena pembelajaran dilakukan secara online seperti via e-learning maupun Zoom. Akibatnya para pelajar kurang berinteraksi sama pelajar lain maupun guru. Salah satu solusinya adalah memberikan tugas diskusi dan kelompok. Yang ketiga, konten yang harus sesuai dengan pembelajaran. Sebagai guru, dosen maupun mentor, dalam pembelajaran online perlu dipastikan bahwa pembuatan konten dalam pembelajaran online harus interaktif dan efektif, agar para siswa yang sedang mengikuti pembelajaran online tidak merasa bosan dan jenuh. Selain itu, agar para siswa dapat menyerap ilmu yang disampaikan. Nomor dua, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai? Jawabannya, dengan melakukan survei offline maupun online untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Selain itu, dengan melalui pendekatan dengan teknologi dan informasi, pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, efektif, dan inovatif. Implementasi pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Dalam era digital, teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar dan informasi secara online, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dengan menyediakan berbagai platform belajar seperti e-learning, para guru akan lebih mudah untuk mengintegrasikan materi ke dalam berbagai macam platform tersebut. 3. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Jawabannya adalah dengan membuat konten e-learning yang menarik untuk para pelajar agar tidak merasa bosan. Ketika konten pembelajaran membosankan, pelajar dapat kehilangan minat dan dengan cepat, sehingga menyebabkan penurunan pemahaman. Di sisi lain, konten pembelajaran yang dibuat dengan baik dan interaktif dapat membuat pelajar penasaran, mendorong eksplorasi, dan meningkatkan pengetahuan. Membuat konten e-learning yang menarik contohnya adalah memasukkan elemen-elemen yang interaktif dengan menggunakan elemen seperti gambar, video, dan animasi visual yang dapat meningkatkan daya tarik konten pembelajaran. 4. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna? Jawabannya adalah yang pertama, untuk menganalisis data. Dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, perusahaan dapat melakukan analisis data secara otomatis dan akurat berdasarkan feedback yang diberikan oleh pelajar atau pengguna. Yang kedua adalah layanan aduan atau chatbot. Ketika para pengguna atau pelajar ingin melakukan pengaduan masalah dalam platform pembelajaran online, pelajar dapat menggunakan fitur layanan dukungan atau chatbot. Fitur ini dapat memungkinkan menjawab masalah-masalah yang umum terjadi di platform pembelajaran mereka secara cepat dan akurat. Tetapi, ketika aduan belum mempunyai jalan keluar atau masalahnya belum selesai, pelajar akan disambungkan ke admin layanan dukungan untuk menjelaskan masalah lebih lanjut. 5.
Apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang disajarkan? Jawabannya, dengan menggunakan platform atau sebuah aplikasi yang interaktif dan menarik daya visual para pelajar, contohnya ketika akan melakukan sebuah sesi kuis dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan aplikasi Kahoot untuk melakukan sesi kuis. Aplikasi ini memiliki fitur yang interaktif dan visual yang menarik. Dengan menggunakan pembelajaran yang interaktif, dapat meningkatkan pemahaman materi, perkembangan keterampilan sosial, dan penyesuaian yang lebih baik terhadap gaya belajar yang baru. Bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat? Jawabannya adalah dengan melakukan strategi riset pasar. Strategi ini bertujuan untuk melihat kebutuhan serta masalah yang dihadapi masyarakat. Faktor yang perlu diperhatikan ketika menggunakan strategi ini adalah melihat saran-saran dari pengguna, feedback, permintaan pengguna. Manfaat dari strategi ini adalah perusahaan dapat mudah menembus harga pasar, meningkatkan nilai perusahaan, dan meningkatkan fokus ke layanan pengguna. 7. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Jawabannya adalah yang pertama, melakukan enkripsi data. Dengan melakukan enkripsi data saat akan disimpan, peretas akan kesulitan ketika akan melakukan pencurian data. Enkripsi data sendiri merupakan konversi teks biasa menjadi format yang tidak dapat dibaca yang hanya dapat dideskripsikan menggunakan kunci atau key tertentu. Yang kedua, kontrol akses masuk. Dengan menerapkan kontrol akses, platform dapat membatasi jumlah user yang dapat mengakses data sensitif pengguna. Selain itu, platform apapun yang digunakan untuk pendidikan online harus menyediakan fitur pemfilteran URL untuk mencegah akses ke situs web berbahaya. Nomor 8. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka? Jawabannya, dengan meningkatkan kualitas pada platform pembelajaran online serta meninjau konsistensi aktivitas pada platform tersebut. Kualitas dapat menentukan apakah platform pembelajaran online layak digunakan oleh pengguna atau tidak, serta dapat mengukur keberhasilan platform untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan. Sekian presentasi UTS saya sampai sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.